Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, syukurillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa kesehatan ini kita dapatkan sampai nanti akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan penuh rintangan, jalan penuh kegelapan menuju alam yang serba terang benderang seperti saat ini. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, karena pada kesempatan kali ini selain nanti ada kegiatan evaluasi P5, saya di sini juga akan mengadakan kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Jadi kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan sekolah guru penggerak, di mana salah satu tugas yang kami emban adalah menyampaikan beragam informasi yang kami dapatkan dari kegiatan diklat selama 4 bulan, dan insya Allah akan berlanjut sampai 3 bulan ke depan, kaitannya dengan budaya positif. Bapak Ibu sekalian, karena kita terkendala oleh jaringan listrik yang putus pada hari ini, maka kita sifatnya menyampaikan hasil ceramah gitu aja nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan budaya positif di sekolah, sebenarnya tujuan dari budaya positif itu merupakan salah satu tuntutan bagi kita seorang guru untuk memunculkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kenapa harus budaya positif? Ini saya dasari dari pendapat Ki Hajar Dewantoro yang menjadi dasar dari kegiatan guru penggerak ini, di mana seorang guru patutnya menuntun potensi ataupun kodrat yang sudah ada dalam diri anak agar dapat berkembang secara maksimal, baik secara individu maupun di dalam kelompok. Artinya adalah setiap anak sudah memiliki potensi masing-masing, sehingga guru di sini fungsinya adalah menuntun dari potensi tersebut. Nah, dalam upaya menuntun tersebut, maka kita wajib menciptakan suatu ekosistem yang positif di lingkungan sekolah. Bagaimana kita menciptakan ekosistem positif tersebut? Jadi ada 3 tahap sebenarnya Bapak Ibu untuk menciptakan ekosistem sehingga kita mampu berbudaya positif. Kalau saya gambarkan dalam slide saya, karena terkendala hari ini, jadi terdapat 3 lingkaran, di mana lingkaran terkecil itu ada yang namanya kesepakatan kelas. Kemudian lingkaran yang lebih besar lagi adalah keyakinan kelas. Dan lingkaran yang paling besar adalah budaya positif. Kita bahas satu persatu dari lingkaran yang paling kecil. Jadi Bapak Ibu, jika ingin menciptakan kondisi lingkungan ataupun budaya positif di sekolah, maka langkah awal yang kita lakukan adalah membuat kesepakatan kelas yang bernuansa positif. Sebagai contoh, kesepakatan untuk datang tepat waktu. Kemudian kesepakatan untuk selalu aktif dalam pembelajaran. Jadi kesepakatan itu dibuat bersama antara guru dan juga siswa. Dan kesepakatan itu mengikat kedua belah pihak. Jadi bukan hanya mengikat siswa saja, tapi juga mengikat guru yang melaksanakan kesepakatan tersebut. Nah, dari kesepakatan kelas yang sudah disepakati tersebut, maka jika kesepakatan kelas tersebut terus dilaksanakan, maka akan menimbulkan yang namanya keyakinan kelas. Nah, tingkatan dari keyakinan kelas ini lebih tinggi daripada kesepakatan kelas. Artinya, kalau di keyakinan kelas ini siswa sudah mulai mampu menanamkan nilai-nilai dari kesepakatan kelas, walaupun tanpa tulisan, walaupun tanpa anjuran, dia secara sadar sudah melaksanakan apa yang sudah tertulis ataupun tersepakati sebagai kesepakatan kelas. Jadi sebagai contoh, panjenengan di kesepakatan kelasnya mengajukan semua warga sekolah membuang sampah pada tempatnya. Kalau hal tersebut sudah menjadi keyakinan kelas, maka siswa tanpa ada kata-kata kesepakatan yang tadi membuang sampah,
itu secara otomatis dia langsung mampu membuang sampah pada tempatnya. Maka kesepakatan kelas tersebut sudah menimbulkan keyakinan kelas, sudah memberikan dampak yang lebih luas lagi kepada siswa. Nah, dari nilai-nilai yang sudah menjadi keyakinan kelas tadi, maka diharapkan memunculkan budaya positif dalam lingkup yang lebih besar, yaitu di lingkup sekolahan. Sehingga harapannya nanti walaupun keluar dari sekolahan, maka budaya-budaya tersebut tetap mampu menjadi landasan untuk siswa dalam bertindak. Bapak Ibu, untuk menjalankan kesepakatan tersebut, mungkin ada kalanya Bapak Ibu menerapkan hukuman. Dalam artian contoh, panjenengan kalau semisal ada siswa yang melanggar, panjenengan memberikan hukuman. Sekarang saya tanya tentang Bapak Ibu semuanya, kira-kira hukuman tersebut itu sebenarnya boleh atau tidak, Bapak Ibu? Ada yang boleh, ada yang tidak. Akan kita bahas di sini, Bapak Ibu. Jadi sebelum kita bahas tentang hukuman, sebenarnya ada tiga langkah ataupun tiga hal yang dari segi istilah, segi kata-kata itu mirip-mirip, tapi sebenarnya penjabarannya itu berbeda. Apa itu? Mulai dari hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Bapak Ibu, hukuman itu sifatnya tidak terencana dan tiba-tiba. Sebagai contoh, kalau misal ada anak yang telat tiba-tiba jenengan hadap di depan sekolah, sekarang silakan push up. Padahal aturan sekolah tidak ada yang mensyaratkan siswa untuk push up. Panjenengan langsung silakan push up tanpa memandang anak tersebut dia itu datangnya kenapa, sehingga dia sampai telat itu kenapa. Nah, itulah yang disebut dengan hukuman. Jadi dia muncul tidak terencana dan tiba-tiba. Tidak boleh, tapi nanti dasarnya nanti. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu sudah mulai agak mengenal ini konsekuensi. Konsekuensi tersebut merupakan sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi sebagai contoh di peraturan sekolah itu ada aturan kalau terlambat silakan membawa pupuk kompos atau dalam tanda kutip intil dari rumah. Jadi semisal ada siswa yang terlambat, maka guru yang menghadang pada saat siswa terlambat tersebut, maka dia memberikan hukuman silakan untuk membawa kotoran kambing dari rumah. Maka itu bagian dari konsekuensi karena sudah terencana. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini ada yang namanya istilahnya restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru BK ini sudah mengenal ya restitusi. Pak Mangku? Sudah, pastinya sudah. Nah, ini dasar dari penyelesaian masalah yang biasanya diterapkan pada guru BK. Dan Bapak Ibu sekalian, dari anjuran dari guru penggerak ini, Bapak Ibu mampu menerapkan restitusi ini. Jadi Bapak Ibu bukan menerapkan hukuman, bukan menerapkan konsekuensi, tetapi yang Bapak Ibu terapkan adalah restitusi. Apa sih restitusi itu? Jadi secara artian, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga murid dapat kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini murid bukan hanya dihukum, murid bukan hanya dianjurkan kalau kamu semisal nggak bawa ini maka kamu harus gini, bukan gitu saja. Tapi diharapkan murid setelah kita berikan bimbingan, dia akan kembali ke kelompoknya ataupun ke lingkungannya ataupun ke kelasnya dengan karakter yang lebih kuat lagi, menyadari kesalahannya, menyadari semua bentuk pelanggarannya, dan siap melakukan perubahan dan mampu melakukan perubahan tersebut untuk kebaikan. Nah, itu adalah perbedaan dari tiga hal. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk melakukan restitusi dari setiap pelanggaran yang siswa lakukan. Jadi bukan dihukum, bukan diberikan konsekuensi, tapi dipun restitusi. Nah, niki
yang sangat sulit dan menantang ini, restitusi ini. Nah, Bapak Ibu, apa sih dampak hukuman? Mungkin Bapak Ibu banyak yang mengenal ya, dampak hukuman itu banyak sekali. Mungkin ada murid yang merasa minder dan lain-lainnya. Tetapi Bapak Ibu, di sini kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang memberikan reward? Contoh, semisal kalau anak didiknya mendapatkan nilai bagus, maka dia mendapatkan ballpoint atau permen. Ada nggak? Ada. P5 setiap kali kita melakukan P5 seperti itu. Ya, di depan kita memberikan penghargaan. Saya pun di kelas juga melakukan hal tersebut. Kemudian apakah dilarang Bapak Ibu melakukan penghargaan tersebut? Jadi ternyata Bapak Ibu, menurut penelitian, hukuman dan juga penghargaan itu dampaknya sama-sama buruk. Jadi panjenengan memberikan hadiah, panjenengan memberikan hukuman, itu ternyata dampaknya sama. Kenapa demikian? Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk belajar yang sesungguhnya. Karena dengan memberikan penghargaan, maka seorang siswa dalam meningkatkan prestasinya, kalau susah di kelas, itu hanya terfokus pada penghargaan yang diberikan. Jadi dia melakukan sesuatu, dia mendapatkan nilai bagus karena pengen diberikan permen, pengen diberikan, kalau saya pengen diberikan tanda tangan, kalau saya. Ternyata itu semua salah Bapak Ibu. Bukan berarti tidak boleh, tapi salah. Kalau yang namanya salah berarti kalau bisa dihindari. Jadi hal tersebut mampu menghancurkan potensi. Artinya adalah, jadi siswa dalam pembelajaran itu yang menjadi motivasi dia dalam pembelajaran itu adalah hadiahnya. Itu tidak boleh. Karena yang menjadi motivasi utama itu harusnya kegiatan pembelajaran dia, kesadaran diri dia untuk menuntut ilmu, itu yang paling penting. Jadi panjenengan jangan sampai lelah-lelahnya untuk memberikan nasihat kepada anak didik, jangan sampai lelah-lelahnya memberikan masukan, memberikan motivasi kepada anak didik dengan harapan tumbuh motivasi dari diri sendiri ataupun dari diri siswa untuk melakukan kegiatan tersebut menjadi suatu nilai dalam dirinya. Jadi seperti itu Bu Rianti ya, buatan pareng loh. Semisal jenengan dapat nilai 100, dapat baju dari Bu Rianti, tidak boleh Bu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kenapa penghargaan itu menjadi hal yang buruk? Di sini ada alasan. Sebagai contoh, jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, dampaknya seperti itu. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Semisal siswa rame, panjenengan pengen mengkondisikan kelas secara cepat, maka penghargaan itu diperbolehkan. Tetapi hanya dalam jangka waktu pendek. Besok panjenengan tidak boleh gunakan itu, hanya pada waktu itu saja. Jadi kondisi-kondisi seperti itu mohon untuk dijadikan acuan Bapak Ibu. Kemudian ada lagi, jika menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi kalau model seperti itu digunakan terus-menerus, maka motivasi kita secara tidak langsung menghancurkan motivasi yang ada di dalam diri anak tersebut. Yang dia harusnya belajar itu karena kesadaran diri, karena kita berikan hadiah, maka dia tidak akan sadar diri. Jadinya dia hanya termotivasi karena hadiah tersebut. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Kemudian penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati.
serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi di sini digarisbawahi bahwa penghargaan untuk siswa yang tidak mendapatkan penghargaan tersebut, takutnya itu nanti akan kehilangan motivasinya. Jadi seperti itu, Bapak. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah ini, ada materi tentang 5 posisi guru. Bapak Ibu, ini menurut saya sangat menarik 5 posisi guru ini. Sebenarnya sering kita lakukan di sekolah. Jadi 5 posisi itu meliputi penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan kelima sebagai manajer. Coba dari 5 posisi guru, kira-kira posisi apa yang diharapkan dari seorang guru kira-kira Bapak Ibu? Napa Bapak Ibu? Napa? Setuju? Manajer semuanya? Bu Endah teman? Pak Mangku teman? Ada lagi? Oke. Kita kupas satu persatu. Mulai dari 5 posisi guru. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, ketiga adalah teman, keempat adalah pemantau, dan kelima adalah manajer. Jadi dari yang penghukum dulu, penghukum, orang yang menjalankan posisi atau guru yang menjalankan posisi sebagai penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru yang menekankan posisi penghukum akan berkata, biasanya guru-gurunya bilang gini, patuhi aturan saya atau awas. Biasanya seperti itu. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Titen orang gue, arep mulangnya jotos sih ya, seperti itu. Itu penghukum Bapak Ibu. Kemudian ada lagi, selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Jadi kalau susah ada yang mesti kowe sing carry, panggah kayak awakmu. Nah, itu adalah kata-kata dari guru berposisi sebagai penghukum. Tapi tidak masalah Bapak Ibu, itu semuanya karena kita belajar, maka kita sharing bareng. Saya pun juga mengalami hal-hal seperti itu. Saya juga memposisikan diri saya sebagai penghukum. Tetapi Bapak Ibu ternyata dalam aturan dan dalam jurnal penelitian, posisi sebagai penghukum tersebut tidak baik, kejam. Karena kita hanya memandang dari satu sisi saja, sisi kita atau gurunya saja. Kita tanpa tahu alasan dari muridnya. Nah itu bisa menghancurkan karakter dari murid. Jadi tidak boleh Mas yang fungsi penghukum tadi. Nah, yang kedua, ini juga sering saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu juga mungkin sudah berpengalaman, tidak mungkin melakukan ini ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu adalah posisi biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, biasanya kata-kata yang keluar seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi lebih rendah gitu. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Atau mungkin seperti ini. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu bagaimana perasaan mereka? Kita seperti seorang ustadz nih. Nah, itu posisi kita sebagai merasa bersalah, pembuat merasa bersalah. Artinya siswa itu disuruh merasakan kesalahannya dengan memberikan kata-kata rendah, kata-kata sedikit sentuhan rohani dikit-dikit, diberikan micin kerohanian dikit-dikit. Seakan-akan siswa tersebut bersalah tanpa kita berikan tindak lanjut dari itu, maka itu dikatakan sebagai
posisi pembuat orang merasa bersalah. Apakah baik Bapak Ibu kira-kira posisi seperti itu? Baik mau boten kira-kira? Boten nggih? Kenapa demikian? Karena hal tersebut mampu menghancurkan kepercayaan diri dari anak tersebut. Jadi anak tersebut rumangsa lek dia itu selalu salah saja. Aku kok masih elek, aku yang hujan elek, ternyata wis elek terus elek gitu kan. Seperti itu. Jadi dia itu merasa seakan-akan dirinya itu yang paling buruk. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Nah, jadi kata-kata ini sebenarnya nasihat buat saya juga, karena saya juga melakukan hal seperti ini. Jadi, tapi tidak apa-apa, karena di sini kita sifatnya sharing. Semua ilmu yang kita dapatkan, kita sharing bersama, kita diskusikan mana yang lebih baik, biar kita ke depannya dapat menjadi seorang guru yang mampu membimbing siswa atau murid menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, berikutnya Bapak Ibu, di pinggir jalan, halo Mas Bro, halo Pak Bro, tidak menyebutkan nama lagi, sudah menyebutkan bro. Halo Miss, bahasa Inggris. Halo Miss, hal seperti itu. Jadi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, jadi lebih bestie ya, lebih kuat lagi gitu. Kalau dia memposisikan sebagai teman, guru posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi dia biasanya kalau misal sudah menjadi bestie, sudah menjadi teman, maka dia dalam pembelajaran lebih enjoy, lebih flow, kalau kalian itu flowing, lebih mengalir gitu. Nah biasanya kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Ayo bantulah demi Bapak ya, Bu, Pak. Atau mungkin seperti ini kata-kata dari Bapak Ibu gurunya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, bejah mungkin pas jebol, aku loh sing bayari dandane. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi kita seakan-akan dengan murid itu sebagai teman, sebagai bestie, konco kental. Bapak Ibu, kira-kira diperbolehkan atau boten hal-hal seperti ini? Boleh atau boten? Boleh dengan batasan tertentu. Jadi kita tidak boleh memposisikan sebagai teman sampai akrab teman. Karena seorang guru harus punya karisma, harus punya wibawa. Kalau guru tidak punya karisma, tidak punya wibawa, sudah dianggap teman, akhirnya murid juga melunjak, tidak bisa dikontrol. Kita sulit mengontrolnya. Nah, efek buruknya apa Bapak Ibu? Ini yang posisi teman pertama. Semisal si A, murid A, berteman baik dengan guru B. Dia, ini jam 180 dia saat pembelajaran di kelas yang ditunggu-tunggu hanya guru B saja. Jadi guru B selalu dinanti sama si A tadi. Pada waktu mata pelajarannya ganti guru si C, ini dampak buruknya. Si A, siswa si A menjadi tidak termotivasi dalam pembelajaran. Kalau kita terlalu memposisikan diri kita sebagai teman. Jadi si anak menjadi pilih kasih terhadap guru. Motivasi untuk belajarnya kurang. Kemudian kalau semisal dia minta bantuan, semisal si A tadi murid A bestie dengan guru B, teman baik. Saat si A minta bantuan kepada si B yang dia anggap sebagai guru temannya, kalau sampai si B ini tidak bisa membantu, kalau dia membantu boleh, tapi kalau sampai si B ini tidak bisa membantu, itu menimbulkan perasaan yang sangat mendalam dalam hatinya, hancur berantakan hatinya, kerontang, kopiak, seperti itu, berkeping-keping. Itulah salah satu dampak buruk jika kita memposisikan diri sebagai teman, tetapi kita tidak bisa mengontrolnya. Jadi boleh memposisikan diri sebagai teman, tetapi harus dengan kontrol tertentu. Seperti itu Bapak Ibu.
Ini saya menyampaikan dari penemuan-penemuan ahli, ya. Saya bukan ngarang sendiri, ini bukunya ada. Oh, dikira Pak Bagus ngarang dewi. Ini berdasarkan apa yang saya pelajari sebagai calon guru penggerak Trenggalek Angkatan 5 Merdeka. Ya. Posisi berikutnya Bapak Ibu, posisi keempat, yaitu sebagai pemantau. Nah, ini biasanya observer, istilahnya kalau dalam penelitian bagian observer. Ini yang sering mengamati dari jauh, bawa kertas, tulis, oh ini langgar. Jadi ini posisi pemantau. Pemantau atau monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering diajukan, jadi kalau misal dia menginterogasi murid, kalau dia sebagai posisi memantau ada yang melakukan kesalahan, biasanya dia bilang seperti ini Bapak Ibu. Peraturannya apa jajal? Peraturannya apa jajal? Jadi dia suruh menyebutkan, itu adalah posisi kita sebagai pemantau. Kemudian ada kata-kata seperti ini. Jajal, Omang, apa yang kamu lakukan? Nah, itu sebagai pemantau. Kemudian sanksi atau konsekuensi apa yang harus kamu dapatkan? Nah, itu kata-kata posisi kita sebagai pemantau. Artinya kita hanya mantau saja, kemudian menceklis ataupun mengevaluasi dari hasil pantauan kita tanpa memberikan tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Jadi kita hanya mantau, checklist saja, kayak nggak masalah, kayak nggak seperti saya tadi menyampaikan, wes pokoknya tak koreksi, mana tak lapornya BK sing garap. Nah, saya itu posisinya memantau tadi, dan itu tidak boleh Bapak Ibu. Bukan tidak boleh, kurang tepat. Posisi seperti itu kurang tepat karena hanya beracuan pada ya atau tidak, dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Jadi terlalu prosedural. Karena pikiran hati manusia yang kita observasi itu punya pikiran nih, punya hati. Hati itu lebih dalam daripada samudra, lebih luas daripada langit. Jadi tidak boleh kita hanya mantau melihat saja, tidak boleh. Gini Mas Jimmy, ya hati itu lebih dalam luas daripada laut, ya. Berikutnya, yang terakhir Bapak Ibu, ini posisi yang biasanya bayarannya besar. Lek sepak bola posisi ini adalah juru kuncinya, manajer. Ini posisi manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau posisi manajer itu lebih kompleks. Dia saat menghadapi permasalahan dalam murid, dia tidak hanya memantau saja, tidak hanya presti-prestian saja, tapi dia juga membimbing, mengarahkan, dan juga memberikan solusi kalau dibutuhkan, dan juga bersama-sama dengan muridnya untuk menyelesaikan masalah tersebut jika murid tersebut dimungkinkan tidak mampu untuk melaksanakannya sendiri. Itu adalah posisi manajer. Dan posisi ini Bapak Ibu yang diharapkan dari seorang guru. Jadi lebih kompleks lagi posisi manajer ini. Ini adalah posisi yang sangat sulit, sehingga kita salah satu tugas besarnya yaitu bagaimana kita dapat menjadi seorang manajer pembelajaran di kelas, minimal di kelas. Jadi bukan hanya sebagai penghukum, bukan hanya sebagai pembuat orang merasa bersalah, bukan hanya sebagai teman, bukan hanya sebagai pemantau, tapi kita lebih kompleks daripada itu, mampu bersama-sama siswa untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, permasalahan siswa kita juga berikan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu adalah 5 posisi dari kita sebagai seorang guru, dan
5 posisi itu ada satu posisi tadi yang sangat diharapkan, yaitu kita harus mampu menjadi seorang manajer. Kalau kan Bapak, guru itu seperti kegiatan manajer itu selalu menguasai, seakan-akan dia itu yang paling pintar, yang paling bisa, itu apa tidak bisa dikatakan sebagai manajer? Baiklah Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaannya sangat menantang sekali bagi saya, karena saya tadi belum belajar soal itu. Tapi ini betul Bapak Ibu. Jadi gini, ada yang namanya gimana Bu? Salah satu permasalahan di sekolah itu kompleks. Jadi posisi di sini, posisi kita di kelas, yang saya sampaikan itu adalah posisi kita di dalam kelas. Jadi posisi di dalam kelas itu ada 5 hal tadi. Posisi kita dalam menasihati murid itu juga ada 5 hal tadi. Nah, kaitannya dengan guru merasa pintar. Kalau memang dia bisa mempertanggungjawabkan kepintarannya di kelas, maka itu bagus. Tapi kalau dia merasa pintar, tapi tidak bisa mempertanggungjawabkannya kepintarannya di kelas, sehingga setelah dia ngajar, dia merasa pintar di luar, tetapi saat menguasai kelas, dia tidak bisa menata siswa ataupun memaksimalkan potensi yang ada di diri siswa, maka itu bukan dikatakan sebagai guru yang pintar. Jadi seperti itu, Pak. Jadi seperti itu. Bisa jadi hal tersebut mungkin sering. Saya sendiri pun yang namanya manusia itu pada dasarnya ada sifat rendah diri, rendah hati, itu kompleks sekali. Ada yang hatinya besar, hatinya kecil, ada yang si egonya besar. Jadi posisi-posisi seperti itu dalam pembelajaran yang pasti harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia miliki, apa yang dia lakukan dengan menghasilkan atau mampu mengembangkan potensi dari anak tersebut. Kalau memang potensi anak dengan apa yang dia lakukan mampu berkembang dengan sangat baik, maka dia dapat diacungi jempol. Tapi kalau tidak, maka dia dapat dikoreksi. Jadi seperti itu, Bu Indah. Oke Bapak Ibu, sebenarnya setelah ini saya mau buka sesi tanya jawab, tapi Bu Indah tadi langsung bertanya dan saya jawab dengan apa adanya. Mohon Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa menyampaikan terkait hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Monggo selain Bu Indah mungkin ada lagi? Oke, langsung. Berarti yang terakhir ini Bapak Ibu, yang terakhir. Tadi penghukum sudah, konsekuensi sudah, yang terakhir adalah restitusi. Sebenarnya untuk restitusi tadi disepakati itu sebenarnya bukan ranah saya, karena yang menyampaikan terkait restitusi itu sebenarnya Pak Iwan, tapi beliaunya hari ini belum datang. Maka saya akan kulik sedikit saja terkait restitusi. Jadi restitusi itu ada 3 tahap. Jadi tahapan dalam menyelesaikan permasalahan yang dikehendaki oleh pemerintah itu adalah tahapan restitusi. Bukan kita sebagai penghukum, bukan sebagai konsekuensi. Siswa memberikan konsekuensi kepada siswa. Tahapnya adalah restitusi. 3 tahap tersebut adalah yang pertama adalah Mas Jiri tolong dijeda Mas Jiri. Menguasai identitas. Kadang-kadang kalau suatu saat kita memanggil siswa tersebut berwedak. Itu udah ketemu Pak Chandra, belum ngompol atau mungkin Pak Sutris, Pak Maku, belum ngompol siswa. Jadi tahap pertama untuk mengatasi permasalahan siswa tersebut, yang pertama adalah ditenangkan dulu siswanya. Sabar, santai bro, santai. Itu salah satu tahapan untuk mengembalikan identitas dia. Jadi kita tenangkan siswanya, biar rileks. Nah, setelah rileks, kembali pada posisi normal yang sebelumnya posisinya minus 10, kembali posisi normal, maka baru kita validasi kesalahannya. Anak-anak, tadi kalian semuanya pada waktu pelajaran kan menyoret-nyoret tembok. Kira-kira menyoret-nyoret tembok itu diperbolehkan atau tidak? Biar siswanya yang menjawab. Nah, itu bagian dari memvalidasi kesalahan. Siswa mengakui nggak kesalahannya. Mungkin ada yang berkata, boten Pak, kae Pak sing nyalahno sing ora aku yo batu ning burine nyepakne spidol itu aku Pak. Padha ae. Jadi posisi validasi itu dilakukan setelah siswa merasa rileks, tenang, kembali pada posisinya, kembali
rohnya itu kembali lagi, sauriyawati kembali lagi. Nah, setelah siswa melaksanakan validasi, langkah terakhir adalah Mas Jimmy tolong dijeda dulu ya. Saya lupa soalnya. Menanyakan keyakinan. Nah, betul. Jadi kita tanyakan lagi, berangan-angan biar nanti siswa pada waktu dikembalikan ke kelompoknya, keluar dari ruang BP istilahnya, itu dia menjadi lebih semangat lagi. Artinya dia melakukan kesalahan, dia wajib melakukan perbaikan dari kesalahan itu. Dikembalikan kepercayaannya, menanyakan apa tadi, keyakinannya seperti apa. Jadi begitu Bu, 3 tahap tadi. Saya rasa untuk tahapan restitusi, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Mas ini juga Mas. Monggo, lanjut, action. Bapak Ibu monggo, siapa yang mau menanyakan pertanyaan? Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo, Mas Andra. Ya, silakan monggo. Ya, Pak Bagus, terkait restitusi ada 3 tahapan. Setelah tahapan terakhir bahwasanya anak itu mengulangi lagi kesalahannya sampai itu masuk ranah BK, ada pemanggilan orang tua. Nah, ternyata orang tuanya itu juga tidak terima dengan kegiatan yang kurang pas kepada sekolah. Itu bagaimana Pak Bagus? Apakah orang tuanya juga harus direstitusi? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus dan menantang dari Mas Chandra. Betul sekali Mas, mungkin permasalahan itu hampir terjadi di semua sekolah. Jadi ada kalanya mungkin ini efek dari pembelajaran saat ini itu kan, kita itu pembelajaran itu harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya pembelajaran atau pendidikan itu sifatnya dinamis. Jadi yang dulu A, belum tentu A itu diterapkan sekarang bisa. Nah dulu itu orang tua nggak berani ke sekolah. Kalau muridnya sudah sama gurunya diberikan kata-kata pelanggaran, pasti orang tuanya mendukung pendapatnya gurunya. Tapi sekarang berbeda. Ada kalanya guru, murid, orang tua itu mendukung pernyataan dari muridnya, walaupun pernyataannya adalah salah. Secara pendidikan, orang tua yang memberikan kepercayaan kepada muridnya itu benar. Secara pendidikan, anaknya itu benar, karena dia memberikan kepercayaan pada anaknya. Anak melatih kepercayaan. Itu saya dapat dari jurnal, bukan guru penggerak ya, di jurnal yang lainnya. Nah, kaitannya dengan itu tadi, ternyata kepercayaan yang diberikan orang tua itu biasanya sama anak disalahgunakan. Nah, ini yang bermasalah. Jadi kegiatan restitusi itu dilaksanakan Mas. Jadi anaknya direstitusi, kalaupun nanti orang tuanya melakukan komplain, benar yang disampaikan jenengan, orang tuanya pun juga direstitusi. Kalau orang tuanya ngundang polisi, polisinya ya direstitusi. Jadi kita restitusi. Artinya apa? Artinya kita sadarkan semua pihak. Bukan berarti restitusi yang bukan kita sadarkan semua pihak. Kita validasi kesalahan semuanya. Kita berikan pemahaman kepada semuanya. Kita berikan bentuk perbaikan ke depannya bagaimana. Apa yang harus dilakukan. Kalaupun itu dilakukan kesalahan lagi, maka wajib kita hukumnya untuk merestitusi kembali. Maka restitusi awal kita masih kurang pas. Maka kita restitusi lagi. Jadi anjurannya dari guru penggerak, setiap permasalahan walaupun dilakukan berulang-ulang, maka restitusi yang kita lakukan ya juga dilakukan secara berulang-ulang. Jadi seperti itu Mas Chandra. Terima kasih. Wah. Terima kasih. Sama-sama. Saya rasa cukup sekian Bapak Ibu ya, kegiatan diseminasi modul 1.4 untuk budaya positif. Jadi saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu mau mendengarkan dengan seksama apa yang saya dapat dari kegiatan guru penggerak. Semoga sebenarnya ini bukan karena saya bagaimana, tidak, karena saya lebih dapat info dulu gitu aja. Nah kemudian saya dituntut untuk membagikan.
Nah, dan karena tugas, makanya saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya, semoga dari lingkup kelompok yang kecil ini ke depannya dapat menjadikan acuan untuk kelompok yang lebih besar lagi, berubah, meningkatkan budaya positif yang ada di lingkungan kelas melalui keyakinan kelas. Jadi tadi budaya positif itu terbentuk dari hal yang kecil dulu, yaitu kesepakatan kelas yang menghasilkan keyakinan kelas, dari keyakinan kelas menuju ranah yang lebih besar lagi, yaitu tumbuhnya budaya positif murid. Semoga hal itu semuanya dapat kita laksanakan dengan penuh hikmat, penuh seksama, dan penuh keikhlasan, serta semoga kita semuanya selalu diberikan sehat untuk mendidik anak, diberikan rezeki yang banyak, sabar yang banyak. Ini soalnya lebih aku. Tidak apa-apa, nanti saya potong-potong Bapak Ibu. Semoga didekatkan jodohnya. Amin. Sebenarnya ini harusnya dekat Bapak Ibu. Harusnya. Ini karena mereka berdua perlu di restitusi ya. Perlu di restitusi. Iya lagi. Siap. Jadi ingat Bapak Ibu, sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.